Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak Trisna Taufik Darmawansyah ME, yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dalam perkuliahan online. Perkenalkan, nama saya Delpi dengan NIM 2214357, jurusan Asuransi Syariah kelas B, yang akan mempresentasikan tentang teori produksi. Langsung saja saya akan menjelaskan dan memaparkan materi produksi ini. Jadi teori produksi ini ada dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam faktor produksi ini dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor produksi tetap atau fixed input dan faktor produksi variabel atau variable input. Jadi faktor produksi tetap yaitu faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi. Ada atau tidak adanya kegiatan produksi, faktor produksi itu harus tetap tersedia. Salah satu contohnya itu adalah mesin pabrik. Sampai tingkat interval produksi tertentu, jumlah mesin tidak perlu ditambah. Tetapi jika tingkat produksi menurun, bahkan sampai 0 unit pun atau tidak berproduksi, jumlah mesin itu tidak bisa dikurangi. Dan sedangkan jumlah penggunaan faktor produksi variabel itu tergantung pada tingkat produksinya. Jadi makin besar tingkat produksi, makin banyak juga faktor produksi variabel yang digunakan. Begitu juga sebaliknya. Contohnya itu adalah buruh harian lepas di pabrik rokok, seperti itu. Jika perusahaan ingin meningkatkan produksi, maka jumlah buruh hariannya itu ditambah. Sedangkan jika ingin mengurangi produksi, buruh hariannya itu dapat dikurangi. Jadi faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel itu sangat terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambahkan atau mengurangi faktor produksi tersebut. Bisa saja mesin dikatakan sebagai faktor produksi tetap karena dalam jangka pendek itu kurang dari 1 tahun susah untuk ditambah atau dikurangi. Sebaliknya, buruh itu bisa dikatakan faktor produksi variabel. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena jumlah kebutuhannya itu dapat disediakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan dalam jangka panjang dan sangat panjang itu semua faktor produksi sifatnya variabel. Misalkan perusahaan dapat nambahin atau ngurangin kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksinya, seperti itu. Ada kualifikasi yang menyatakan bahwa jangka panjang itu berkisar antara 5 sampai 25 tahun, sedangkan jangka sangat panjang itu bila waktunya bisa lebih dari 25 tahun. Dalam
periode jangka pendek ini yaitu periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi seperti itu. Sedangkan periode jangka panjang yaitu periode produksi di mana semua faktor produksinya itu bisa menjadi faktor produksi variabel. Dan yang kedua yaitu ada model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Jadi model produksi dengan satu faktor produksi variabel itu jadi analisis jangka pendek di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah seperti itu. Ketika kita bisa mencoba atau memahami proses alokasi faktor produksi oleh perusahaan, ekonom itu bisa membagi faktor produksi menjadi barang modal atau kapital dan bisa juga menjadi tenaga kerja. Jadi hubungan matematisnya itu hubungan matematis penggunaan faktor produksi yang menghasilkan output maksimum disebut fungsi produksi. Seperti rumus di bawahnya itu ada Q sama dengan F K kali L, di mana Q itu tingkat output dan K itu barang modal dan L-nya itu tenaga kerja atau buruh. Jadi dalam model produksi satu faktor produksi variabel itu barang modal dianggap faktor produksi tetap, dan keputusan produksi itu ditentukan berdasarkan alokasi efisiensi tenaga kerja seperti itu. Dan selanjutnya, jadi di dalam model produksi itu ada produksi dibagi lagi ada produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Jadi apa sih produksi total itu? Jadi produksi total yaitu banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Sedangkan produksi marginal itu yaitu tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit. Jadi produksi marginal itu tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi seperti itu. Dan produksi rata-rata itu adalah rata-rata output yang dihasilkan dari per unit faktor produksi. Jadi rumusnya itu kalau produksi total TP sama dengan F K dikali L, dimana TP itu produksi total dan K itu barang modal atau yang dianggap konstan, dan L-nya itu tenaga kerja atau buruh. Jadi secara matematisnya itu TP akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Maka TP maksimumnya itu pada saat MP-nya itu sama dengan 0. Sedangkan rumusnya produksi marginal itu MP sama dengan TP sama dengan delta TP
dikurangi delta L, di mana MP itu produksi marginal. Jadi perusahaannya itu bisa terus-menerus menambah tenaga kerja selama MP-nya itu besar dari 0. Jika MP-nya sudah kurang dari 0, penambahan tenaga kerjanya itu justru mengurangi produksi total, seperti itu. Jadi penurunan nilai MP-nya itu merupakan indikasi telah terjadinya hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return. Sedangkan rumus produksi rata-rata itu AP sama dengan TP dikurangi L, sedangkan di mana AP itu produksi rata-rata. AP-nya itu akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP itu adalah 0. Jadi AP sama dengan 0. Dengan secara penjelasan matematisnya itu AP maksimum tercapai pada saat AP sama dengan MP. Jadi usaha tekstil tradisional itu yang menggunakan alat tenun bukan mesin. Jadi buat teman-teman kalau ingin lebih jelasnya bisa dilihat dari bukunya itu halaman 98. Di situ ada tabel yang jelas yang bisa dilihat oleh teman-teman. Dan di sini saya lanjut saja untuk ke materi selanjutnya. Oke, jadi lebih jelasnya itu saya tunjukkan tabelnya. Di sini ada tabel halaman 98, tabel yang ini. Jadi dari tabelnya itu kita bisa melihat bahwa produksi total atau TP-nya itu pada awalnya itu meningkat dan mencapai maksimum 126 unit pada saat jumlah buruh yang dipekerjakan 7 orang. Ketika ada penambahan buruh tersebut justru menurunkan produksi total karena produksi marginal itu atau MP-nya itu sudah negatif, seperti itu. Bila melihat kolom MP-nya itu atau produksi marginalnya itu ternyata besarnya produksi marginal itu sangat mempengaruhi si TP-nya itu. Jadi selama nilai produksi marginalnya itu lebih besar dari 0, sedangkan TP-nya itu tetap bertambah. Sayangnya pertambahan produksi marginalnya itu juga mengalami penurunan the law of diminishing return itu. Jadi besar nilai MP-nya itu memengaruhi juga terhadap nilai produksi rata-rata atau AP, seperti itu.
Jadi penambahan satu pun orang tenaga kerja sangat memperbesar nilai produksi rata-ratanya, selama nilai produksi marginalnya itu lebih besar daripada nilai AP-nya atau nilai produksi rata-ratanya yang sebelumnya, seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Jadi hal ini tuh akan terjadi pada saat pengguna tenaga kerjanya itu antara 2 sampai 5 orang. Misalnya pada saat penambahan misalnya pada saat menambah buruh dari 2 menjadi 3, terus dari 3 menjadi 4 orang. Jadi AP-nya itu akan meningkat dari 10 unit menjadi 15 unit. Karena bisa jadi dari 15 unit bisa sampai 25 unit, seperti itu. Karena si MP-nya itu produksi marginalnya itu sama gitu dengan 25 unit itu. Bandingkan saja, kita bisa bandingkan pada saat tenaga kerja itu ditambah dari 5 menjadi 6, 6 menjadi 7, dan seterusnya. Jadi hukum pertambahan hasil yang semakin menurun itu sangat menyebabkan kurva produksi marginalnya itu bakal ngebentuk seperti parabola, seperti itu, sampai bisa menyentuh sumbu horizontal. Jadi MP-nya itu bisa saja MP-nya itu sama dengan 0, seperti itu. Jika kurva MP atau produksi marginalnya itu telah lebih rendah dari sumbu horizontal, maka si produksi marginalnya itu akan lebih kecil daripada 0, seperti itu. Sedangkan penambahan tenaga kerjanya itu justru menurunkan produksi total atau slope kurva TP-nya itu akan menjadi negatif. Jadi kurva AP-nya itu atau produksi rata-ratanya itu akan bergerak satu pola dengan kurva produksi marginal. Jadi sebelum titik potong AP-nya itu atau produksi rata-ratanya itu juga mengalami penurunan akibat pengaruh penurunan nilai si produksi marginalnya itu. Sedangkan jadi gimana ya, tapi penurunannya itu gak setajam si produksi marginal, sehingga pada saat si produksi marginalnya itu lebih kecil daripada 0, si produksi rata-ratanya itu mungkin nilainya itu positif, bahkan tidak pernah negatif.
Oke, saya di sini akan menunjukkan dari bukunya langsung diagram kurva TP, MP, dan AP-nya itu. Contohnya seperti ini. Ini kurva yang di halaman 99. Jadi yang sudah saya uraikan dari permasalahan sebelumnya. Jadi itu tuh menjelaskan kasus yang merupakan prinsip umum dalam menganalisis proses alokasi faktor produksi tersebut yang efisien. Seperti itu. Nah, jadi diagram ini tuh sangat bisa diperhalus lagi, maksudnya bisa dibagi-bagi lagi gitu. Kayak kan ini kayak masih acak-acakan gitu kan. Nah, bisa dibagi lagi seperti ini. Seperti diagram yang ini. Teman-teman bisa lihat di halaman 101. Jadi diagram yang tadinya gini, yang ini ada di diagram yang atas, sedangkan yang ininya, yang paling bawahnya itu ada di diagram bawahnya, seperti itu. Nah, jadi diagram ini itu menunjukkan ada tiga tahapan penting dari gerakan perubahan nilai TP-nya itu. Jadi kan di sini dari 0 sampai angka 10. Jadi yang pertama itu pada saat produksi marginal maksimumnya itu ada di titik 1 dan di titik 4. Jadi dari sini sampai titik 4 ke sini. Dan yang kedua pada saat AP maksimumnya itu dari titik 2 sampai dan 5, dari 2 dari titik ini sampai ke titik 5 ke sini paling atas. Dan yang ketiganya itu saat MP-nya itu sama dengan 0 atau TP maksimumnya itu ada di titik 3 dan titik 6. Dari 3 dari sini sampai ke 6 ke sini. Jadi di sini ada garis ujung sama di sini garis ujung juga. Jadi diagram yang ada di halaman 101 itu bisa kita bagi menjadi 3 tahap produksi atau the 3 stage of production. Jadi tahap ke-1 itu sampai pada saat kondisi AP-nya itu maksimum. Yang kedua yaitu antara AP maksimum sampai saat MP sama dengan 0. Yang ketiga yaitu saat MP-nya itu sudah bernilai lebih kecil dari 0 atau negatif, seperti itu. Jadi pada tahap
pada tahap pertama itu jika ada penambahan tenaga kerja akan meningkat si produksi total maupun produksi rata-rata seperti itu, karena itu tuh hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Jika perusahaannya itu bakal rugi jika berhenti produksi pada tahap ini, karena si slope kurva TP-nya itu meningkat tajam seperti itu. Pada tahap kedua, karena berlakunya LDR, baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Namun dari nilai keduanya itu masih positif, jadi penambahan tenaga kerjanya itu akan tetap menambah produksi total sampai mencapai nilai maksimumnya, atau slope kurva TP-nya itu datar sejajar dengan sumbu horizontal. Sedangkan tahap ketiga yaitu perusahaan tidak mungkin kan melanjutkan produksinya karena penambahan tenaga kerjanya itu justru menurunkan produksi total. Jadi perusahaannya itu akan mengalami kerugian seperti itu. Jadi slope kurvanya itu slope kurva TP-nya itu akan negatif. Jadi perusahaan itu sebaiknya berproduksi di tahap 2. Jadi di sini itu permasalahannya itu kenapa sih harus berhenti nambah tenaga kerja. Jadi secara matematis perusahaan itu akan berhenti menambah tenaga kerja pada saat tambahan biaya atau marginal cost yang harus dibayar sama dengan tambahan pendapatan atau marginal revenue yang diterima. Kalau tambahan biaya itu masih lebih kecil dari tambahan pendapatan, maka perusahaannya itu akan menambah tenaga kerja. Begitupun sebaliknya. Jadi tambahan biaya dalam hal ini tuh adalah upah atau wage atau tenaga kerja. Jadi tambahan pendapatan itu adalah produksi marginal yang dikalikan harga jual barang. Jika upah dinotasikan sebagai W, sedangkan harga jual barang itu dinotasikan sebagai P, maka alokasi tenaga kerja atau faktor produksinya itu dianggap efisien bila si W itu sama dengan MP dikali P, seperti itu. Jadi yang perlu kita pelajari
apa apabila si nilai AP-nya ini meningkat, berarti efisiennya itu meningkat. Jadi begini, kalau nilai AP-nya itu meningkat karena mesinnya itu semakin modern lah, jadi semakin bagus lah mesinnya, maka semakin mahal juga, seperti itu. Belum berarti itu tuh efisien, karena yang menunjukkan bahwa ada yang lebih penting dari sekedar memodernisasikan mesin, yaitu modernisasi sumber daya manusia atau SDM, terutama dengan mengubah cara berpikir dan sikap hidup. Dengan modernisasi SDM ini, kemajuan teknologi akan meresap ke dalam diri manusia dan mendorong peningkatan efisien, seperti itu. Jadi ada seorang ekonom senior itu, yaitu Paul Krugman, menggunakan konsep ini untuk menjelaskan mengapa sih negara-negara yang dikenal sebagai macan Asia atau Asia Timur mengalami krisis ekonomi di akhir dasawarsa ini. Jadi salah satu jawabannya itu adalah pertumbuhan ekonomi Asia Timur, seperti halnya Rusia, lebih disebabkan oleh pertambahan penggunaan faktor produksi atau barang modal dan tenaga kerja. Jadi tidak ada peningkatan efisiensi yang signifikan gitu. Nah, oleh karena itu, jadi itu tuh ukuran efisiensi, sebagai ukuran efisiensi. Jadi itu tuh ukuran efisiensi dengan menggunakan angka AP yang harus ditinjau ulang, seperti itu. Jadi si Paul Krugman ini mengusulkan TFP atau total factor productivity sebagai ukuran efisiensi dia juga. Terus pada prinsip metode ini ingin memisahkan pengaruh barang modal sama teknologi dan SDM terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi dari permisahan itu tuh akan terlihat apakah ada kemajuan efisiensinya yang signifikan gitu. Jadi angka pertumbuhan TFP ini yang besar mengidentifikasikan perkembangan efisiensi yang semakin signifikan, seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada model produksi dengan dua faktor produksi variabel. Jadi di dalam model produksi dengan dua faktor produksi variabel ini ada isokuan. Jadi isokuan itu adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu
yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Misalnya kayak kasus usaha tekstil, kasus usaha tekstil tradisional di muka kita, pelonggar asumsinya itu dengan menyatakan bahwa mesinnya itu dapat ditambah. Nah, jadi nih tabel ini tuh bisa dilihat, pokoknya lihat aja di halaman 104, tabelnya itu 5.2. Jadi bisa kita lihat bahwa tingkat produksi ada 105 bal tekstil dapat dicapai dengan beberapa kombinasi faktor produksi, yaitu satu mesin dengan 5 tenaga kerja, 2 mesin dengan 3 tenaga kerja, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita tuh bisa dapat menurunkan kurva isokuan seperti tabel yang ini. Jadi asumsi-asumsi isokuan itu ada konveksitas atau konveksiti. Jadi asumsi konveksitas atau konveksiti itu analogi dengan asumsi pada pembahasan perilaku konsumen. Jadi kurva indiferensinya itu yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi dari sini turun ke sini seperti itu. Atau bisa disebut downward sloping. Jadi produsen itu bisa melakukan berbagai kombinasi penggunaan 2 macam faktor produksi untuk menjaga agar tingkat produksinya itu produksi tetap. Jadi kesediaan produsennya itu untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor. Jadi demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi pada isokuan itu yang sama. Jadi bisa disebut derajat teknik substitusi faktor produksi atau marginal rate of technical substitution atau MRTS. Jadi MRTS ini adalah bilangan yang menunjukkan berapa unit faktor produksi L harus dikorbankan untuk menambah 1 unit faktor produksi K pada tingkat produksi yang sama. Jika L itu adalah tenaga kerja dan K adalah barang modal atau mesin, maka si MRTCK ini adalah beberapa unit tenaga kerja yang harus dikorbankan untuk menambah 1 unit mesin. Jadi demi menjaga produksi pada tingkat yang sama, dasar pertimbangan substitusi faktor produksi tersebut adalah perbandingan rasio produktivitas. Nah, jadi ini diagram
MRTS-nya ini seperti ini, bisa dilihat di halaman 105 kalau pengen lebih jelas. Jadi di diagram ini tuh bisa dijelaskan jika produsennya ini ingin mengubah kombinasi faktor produksi dari titik A ke B, maka tambahan output karena menambah 1 unit L adalah sama dengan produksi menjadi L. Jadi MPL seperti itu dikali dengan perubahan L atau MPL dikali delta L seperti itu. Jadi pengurangan output itu karena pengurangan faktor produksi K adalah sama dengan produksi marginal K. Jadi MPK seperti itu dikali perubahan K atau bisa diginikan. Jadi MPK dikali delta K. Karena bergerak dari isokuan yang sama, maka pertambahan output sama dengan 0. Jadi MPL dikali delta L ditambah MPK dikali delta K sama dengan 0. Jadi bisa disimpulkan jadi MPL dulu dikalikan delta L, terus MPK dikali delta K sama dengan 0. Nah dari hasil itu tuh digabung ditambahkan, nantinya MPL dikali delta L sama dengan MPK dikali delta K. Jadi MPL per MPK sama dengan dikurangi delta K per delta L, jadi sama dengan MRTS 1K seperti itu. Nah dari asumsi-asumsi isokuan itu ada konveksitas. Terus yang kedua ini ada penurunan nilai MRTS atau diminishing of MRTS seperti itu. Jadi sama halnya dengan konsumen. Produsen ini menganggap makin mahal faktor produksi yang semakin langka. Jadi itulah sebab mengapa nilai MRTS 1K ini makin menurun. Jadi hukum LDR seperti itu. Jadi dalam kasus-kasus tertentu ini nilai MRTS ini akan konstan atau 0 seperti itu. Jika MRTS konstan ini bila kedua faktor produksinya itu bersifat substitusi atau bila kedua faktor produksinya itu bersifat substitusi sempurna, maka MRTS ini adalah 0 bila jadi jika MRTS konstan bila kedua faktor produksi itu bersifat substitusi sempurna, seperti ada di diagram ini bisa dikatakan diagram MRTS yang sempurna seperti ini. Lebih jelasnya bisa dilihat di halaman 106. Jadi MRTS ini adalah
0 bila kedua faktor produksi ini mempunyai hubungan proporsional tetap atau fixed proportion production function seperti ditunjukkan di diagram ini. Jadi asumsi-asumsi isokuan yang ketiga itu ada hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return. Jadi hukum pertambahan hasil yang semakin menurun itu di muka telah diuraikan bahwa dalam penggunaan dua macam faktor produksi juga berlaku hukum LDR. Pada diagram ini Q sama dengan Q60, Q80, Q90 adalah isokuan dengan tingkat produksi masing-masing 60, 80, dan 90 unit. Terus asumsi-asumsi isokuan yang keempat yaitu ada daerah produksi yang ekonomis atau relevant range of production. Jadi pada saat membahas model produksi satu faktor produksi variabel itu telah disimpulkan, jadi produksi ekonomis perusahaan adalah daerah tahap 2. Prinsip yang sama berlaku untuk model produksi dua faktor produksi. Jadi diagram yang ini menggambarkan bahwa batas antara titik A dan B itu adalah batas daerah produksi yang ekonomis. Nah, selanjutnya dari model produksi itu yang kan ada isokuan, dan selanjutnya ada perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi atau return to scale. Nah, jadi perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi itu adalah konsep yang ingin menjelaskan seberapa besar sih output berubah bila jumlah faktor produksinya itu dilipat gandakan, seperti itu. Nah, dalam perubahan output ini ada skala hasil menaik atau increasing return to scale. Jadi jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit saja menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit. Jadi fungsi produksi itu memiliki karakter skala hasil menarik, seperti itu. Dan yang kedua ada skala hasil konstan atau constant return to scale. Jadi jika pelipat gandaan faktor produksi itu menambah output sebanyak 2 kali lipat juga, fungsi produksi ini memiliki karakter skala hasil konstan seperti di diagram yang ini, seperti ini. Dan yang ketiga ada skala hasil menurun atau decreasing return to scale. Jadi jika perubahan 1 unit saja faktor produksi itu akan menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit.
Jadi fungsi produksi ini memiliki karakter skala hasil menurun seperti eh, seperti di diagram ini yang bawah. Jadi kebalikan penjelasan terjadinya skala hasil menarik. Jadi ini tuh kayak ini loh, kebalikannya itu seperti itu. Dan dari model-model produksi itu dan yang ke C ini ada perkembangan teknologi. Jadi kemajuan teknologi ini sangat memungkinkan peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi karena tingkat produksi yang sama bisa dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit seperti itu. Nah, karena kemajuan teknologi ini, jadi tingkat produksi dari 90 unit atau Q90 periode pertama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit seperti itu. Nah, di sini ada seorang ekonom juga yang bernama Hicks mengklasifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi. Jadi, bila kemajuan teknologi ini mengakibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar dibanding tenaga kerja, maka bisa disebut teknologi padat modal atau capital using atau capital intensive. Sebaliknya, jika menyebabkan porsi penggunaan tenaga kerja menjadi lebih besar disebut teknologi padat karya atau labor using atau labor intensive. Jadi jika mengubah porsi atau rasio faktor produksi tetap disebut teknologi netral seperti itu atau neutral teknologi. Jadi perubahan-perubahan itu tuh dapat dilihat dari angka MRTS-nya itu yang tercermin dari perubahan sudut kemiringan isokuan. Terus jadi teknologi itu harus melewati 3 tahap dulu sebelum dapat bisa memengaruhi efisiensi. Jadi tahap pertamanya itu adalah penemuan invention, terus riset ilmu pengetahuan itu bertujuan untuk menemukan teknologi baru. Untuk proses pengusaha tidak berani mengaplikasikannya dengan melakukan inovasi seperti itu. Pada umumnya hanya sedikit pengusaha yang berani melakukan inovasi awal seperti itu, tetapi keberhasilan inovasi itu akan mengundang makin banyak pengusaha yang mau melakukannya seperti itu. Jadi terjadilah penyebaran inovasi itu yang akan menyebabkan tingkat penerimaan terhadap inovasi yang mendekati angka 100%. Bisa dilihat dalam diagram ini, bisa dilihat. Nah, dalam model produksi yang ketiga ini terus ada yang selanjutnya ada D, kurva anggaran produksi atau ISOCOS.
Nah, jadi kurva anggaran produksi isokos ini adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor, penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Apabila harga faktor produksi tenaga kerja itu adalah upah atau W, dan harga faktor produksi barang modal adalah sewa atau R, maka kurva isokos ini adalah I. Jadi I sama dengan RK ditambah WL. Jadi sudut kemiringan kurva isokos ini adalah rasio harga kedua faktor produksi, seperti itu. Bisa dilihat jadi jika terjadi perubahan harga faktor produksi itu kurva satu berotasi, jika yang berubah adalah kemampuan anggaran, kurva isokos itu akan bergeser sejajar. Bisa dilihat di diagram yang ini. Terus selanjutnya ada keseimbangan produsen. Jadi keseimbangan produsen ini terjadi ketika kurva 1 itu bersinggung dengan kurva Q. Titik persinggungan itu kombinasi penggunaan dua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Jadi keseimbangan itu dapat berubah karena perubahan kemanapun anggaran. Jadi keseimbangan itu bisa berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Jadi analisis perubahan keseimbangan produsen analogis itu dengan analisis perilaku konsumennya itu sendiri, seperti itu. Jadi perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan itu merupakan interaksi kekuatan efek substitusi dan efek skala produksi. Karena itu, produsen itu mengenal faktor produksi inferior, yaitu faktor produksi yang penggunaannya justru menurun bila kemampuan anggaran perusahaannya itu meningkat. Nah, selanjutnya ada misalkan nih ada misalnya tenaga kerja itu faktor produksi inferior. Jadi jika tingkat produksi ditingkatkan, jadi jumlah penggunaannya itu ternyata berkurang. Jadi perusahaan bakal lebih menyukai menambah barang atau mesin. Nah, dalam mencapai keseimbangannya itu, si produsen tuh harus selalu harus selalu pada prinsip efisiensinya itu, yaitu harus memaksimalkan si output itu atau meminimalisasi biaya atau cost minimalization. Nah, si prinsip maksimalisasi output ini menyatakan bahwa dengan anggaran yang sudah ditentukan itu bisa dicapai output maksimum. Jadi bisa dilihat di diagram yang 5.16 yang ini. Terus prinsip minimalisasi biaya itu menyatakan target output yang sudah ditetapkan harus dicapai dengan biaya minimum. Terus
eh, keputusan maksimalisasi output ini atau meminimalisasi faktor produksi ini sangat tergantung pada tujuan atau misi yang diemban perusahaan atau lembaga. Jadi perusahaannya itu umumnya memiliki tujuan memaksimalisasi laba, sehingga biasanya itu prinsip efisiensi perusahaannya itu adalah memaksimalisasi output. Tetapi lembaga-lembaga yang tidak berorientisasi laba maksimum ini nirlaba atau non profit, seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat, menggunakan prinsip minimalisasi biaya seperti itu. Terus selanjutnya, jadi pada kondisi itu tuh perusahaan pun dapat menggunakan prinsip-prinsip meminimalisasi biaya. Misalnya kayak BUMN yang bisa bergerak di bidang penyediaan jasa, terus publik tertentu lah yang bisa menggunakan prinsip meminimalisasi biaya seperti itu. Nah, selanjutnya ada F, pola jalur ekspansi atau expansion path. Jadi tujuan perusahaannya itu adalah memaksimalisasi laba. Jadi fokusnya itu ke laba supaya bisa mencapai tujuan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, si perusahaan itu harus mempertahankan efisiennya. Biasanya perusahaannya itu menetapkan si targetnya itu yang harus dicapai di setiap tahunnya. Nah, yang harus dicapai itu dengan biaya minimum. Dalam jangka panjang itu si perusahaan memiliki tingkat fleksibilitas lebih tinggi dalam mengombinasikan faktor produksi. Nah, diagram yang ini halaman 115 menunjukkan keseimbangan awal titik A, terus persinggungan garis anggaran 1 dengan isokuan Q1. Jadi dalam jangka pendek ini, jika perusahaan ingin mengubah kombinasi faktor produksi seperti di titik B atau C, tetap pada Q1. Nah, jadi titik-titik keseimbangan itu tercapai pada tingkat MRTS yang konstan dan membentuk garis isoklin. Nah, di diagram yang tadi saya tunjukkan itu menunjukkan bahwa titik keseimbangannya itu jadi menunjukkan titik keseimbangannya itu produsen adalah ada di titik A, D, K, L, dan seterusnya. Jika titik-titik keseimbangan itu dihubungkan, maka akan terbentuk garis isoklin itu. Jadi garis isoklin itu tidak membentuk garis lurus, terus karena seperti telah dinyatakan tadi, dalam jangka panjang itu perusahaan memiliki kemampuan untuk mengubah kombinasi faktor produksi agar alokasi anggaran tersebut lebih efisien.
Terus selanjutnya kalau si ekspansi produksi ini berdasarkan asumsi bahwa anggaran jadi kalau ekspansi produksi ini berdasarkan asumsi harga, faktor produksi ini tidak bisa berubah. Tetapi isoklin ini merupakan garis jalur ekspansi atau garis ini menunjukkan bagaimana sih proporsi penggunaan faktor produksi bisa berubah karena perubahan atau penambahan tingkat produksi kalau si harga faktor produksinya ini dianggap tetap segitu. Terima kasih. Itulah materi yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.